Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Kabar Nusantara bersama saya Dadi Ramadan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah program terkait dengan magang di rumah rakyat yang dimana DPR RI memberikan kesempatan kepada generasi muda kita untuk bisa merasakan langsung bagaimana sih atmosfer magang di DPR RI atau di rumah rakyat. Telah bersama kami sebagai narasumber yang sudah hadir pada hari ini yaitu Dr. Andes Jaka Dwi Winarko MSI selaku PLT Kapus Bangkom. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat hari ini kita. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ya. Dan juga telah hadir bersama kami Muhammad Nirzam Putra Ramadan, selaku mahasiswa yang berkesempatan juga magang di DPR RI dari Universitas Hasanuddin. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ini terkait dengan program magang yang dikabarkan sudah berjalan selama tiga kali ya, Pak, 3 tahun ya, Pak, sejak tahun 2021 nih pemirsa. Sebetulnya ini kalau kita membahas terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau magang di rumah rakyat ini, Pak, sebetulnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa, Pak? Ya, terima kasih pemirsa TV Parlemen. Jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau kalau di DPR itu kita sebut sebagai magang di rumah rakyat. Ini sebetulnya salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih khusus lagi di Dirjen Pendidikan Tinggi, bagaimana memberi ruang yang lebih luas kepada mahasiswa untuk bisa memberi kebebasan untuk bisa memilih studi-studi yang nanti langsung praktek di lapangan. Jadi melalui program ini nanti teman-teman mahasiswa ini diberi ruang untuk memilih di mana institusi baik itu di lembaga negara, di kementerian lembaga maupun juga di perusahaan-perusahaan swasta ya. Sehingga nanti harapannya salah satunya tentunya nanti adik-adik mahasiswa ini mempunyai perspektif, mempunyai pengalaman pada dunia nyata, pada dunia kerja itu. Sehingga nanti begitu lulus diharapkan nanti tidak canggung lagi bisa masuk ke dunia kerja itu. Kira-kira itu salah satu tujuannya. Tidak hanya institusi pemerintahan, Pak Ya. tapi juga swasta juga Betul. bisa masuk gitu, Pak. Ya, swasta juga. Ya. Oke, baik, kalau terkait dengan Mas Nirzam sendiri, ini infonya dapat dari mana sih program Kampus Merdeka ini? Baik, untuk program magang Merdeka ini sendiri dari kampus Merdeka Belajar ya, Mas. Untuk program dari Merdeka Belajar sendiri saya udah cukup familiar, mengingat saya pada semester 5 atau tahun lalu tuh berhasil lolos seleksi dari salah satu program Merdeka Belajar juga yang namanya tuh IISMA atau Indonesian International Student Mobility Award, di mana saya terpilih untuk melakukan pembelajaran selama 1 semester di luar negeri, yaitu lebih tepatnya di Amerika Serikat, Mas. Oke, berarti sebelumnya berarti sudah pernah ikut nih? Sudah pernah ikut untuk Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, dan sekarang ikut lagi? Ikut lagi. Di tahun yang kedua? Ya. Baik, kalau gitu saya beralih sedikit ke Pak Jaka nih, Pak. Ya. Sebetulnya ini kan sudah selama 3 tahun nih, Pak, bergulir. Ya. Apakah dari tahun ke tahun ini semakin banyak peminatnya atau bertambahkah anak-anak yang ikut magang di program ini atau seperti apa, Pak? Adakah peningkatan pendaftar dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, alhamdulillah ya kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun ini ada peningkatan yang signifikan ya. Tahun sebelumnya tahun 2022 itu pesertaan sekitar 12.000 peserta, dan untuk tahun ini alhamdulillah karena mungkin sosialisasi kita juga gencar ya, dibantu juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendaftar di program magang di rumah rakyat ini jumlahnya 26.375. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini ada peningkatan yang signifikan ya, hampir 200% ya. Nah ini salah satu ya yang perlu kita syukuri satu sisi, tapi satu sisi juga ada tantangan pada kita ya, bagaimana kita meng-create program-program yang nanti kita harapkan benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan dari program ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentunya harapan dari adik-adik supaya mendapatkan sesuatu yang lain di program ini gitu. Jadi ini kan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bisa merasakan bagaimana sih dunia kerja itu, Pak, kan memberikan kesempatan dan juga pengalaman nantinya. Nah, kalau kita beralih ke Mas Nirzam nih, sebetulnya pasti kan banyak nih institusi dan peserta juga diberikan kebebasan untuk bisa memilih di mana mereka akan magang. Kenapa sih pilih DPR?
Jadi, saya sendiri adalah seorang mahasiswa hubungan internasional dan saya telah mempelajari mengenai dunia politik dari tahun pertama saya kuliah. Jadi, ketika dalam proses memilih, institusi untuk didaftari di Magang Merdeka sendiri, DPR RI, apa ya, memilih DPR RI itu menjadi sesuatu yang instingtual bagi saya gitu. Karena Oke. Saya cukup tertarik dengan bagaimana sih dunia perpolitikan di Indonesia itu, berjalan dan bagaimana mekanisme-mekanisme legislasi di Indonesia dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi banyak sekali hidup di orang-orang Indonesia sendiri, Mas. Jadi, untuk pilihannya sendiri itu cukup instingtual bagi saya, Tapi di sebagai seorang kampus, pakar politik. kelas yang diambil tuh apakah emang politik atau seperti apa? Ya, ada beberapa kelas politik, tapi fokusnya itu sendiri adalah, politik internasional. Makanya salah satu Apa ya, ya, hubungan makanya salah internasional ya? satu posisi yang saya daftar itu sendiri adalah analis kebijakan luar negeri di mana saya ditempatkan sekarang, Mas. Nah, kalau kita sedikit melihat antusiasme nih Pak, tadi kan Iya. sudah dibahas juga bagaimana, Mas Nirzam ini berdasarkan insting dan juga, pengalaman yang ingin dia gali. Nah, sebetulnya kalau kita melihat antusias dari mahasiswa itu sendiri yang mendaftar, apakah nanti ke depannya ada rencana untuk penambahan kuota, Pak? Ya, tentu ini ya, jadi masukan berharga dari kita ya, lihat dari antusiasme dari mahasiswa, karena ketika kita mau menambah, peserta, tentu kita ingin memastikan bahwa programnya itu masih tetap bisa kita laksanakan ya, dengan, baik gitu ya. Tapi, dari sisi kita sih sudah ada diskusi-diskusi dari Sekretariat Jenderal dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemungkinan, akan kita, tambah. Karena tahun ini juga sebetulnya kalau dibandingkan tahun lalu ya, kita ada peningkatannya. Sebelumnya kan 200 ya, sekarang 250 dan insya Allah mudah-mudahan dengan, persiapan kita, dengan evaluasi kita, ke depan, kalau antusiasmenya masih setinggi seperti ini, tidak, menutup kemungkinan nanti akan kita, tambah gitu ya, akan kita tambah. Berarti masih ada, kemungkinan untuk nanti kuotanya bertambah di tahun depan, Pak, ya? Iya, Nah, iya. berarti kalau kita melihat, terkait dengan antusiasme tadi juga berarti memang ini bagaimana nanti kita lihat ke depannya apakah memang mahasiswa-mahasiswa ini semakin banyak yang tertarik untuk bisa tahu program apa saja yang dicanangkan oleh, program belajar di atau magang di Rumah Rakyat ini. Dan pemirsa, nanti kami akan masih membahas bersama dengan narasumber yang sudah ada, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana bersama kami, tetaplah di Kabar Nusantara. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Nusantara bersama saya Dadi Ramadan. Dan kita masih membahas terkait dengan program magang di Rumah Rakyat. Dan kita akan bertanya dulu nih kepada mahasiswa yang magang di DPR RI ini, Mas Nirzam. Ini tadi kan Mas juga sudah menjelaskan kenapa alasan memilih institusi DPR RI sebagai tempat Mas untuk bisa magang. Nah, kalau Mas sendiri memikirkan tentang DPR RI, apa yang ada di pikiran Mas tentang DPR RI? Baik, jadi untuk pengetahuan saya sendiri mengenai DPR RI cukup terbatas ya, Mas. Saya cuman, mengetahui dari teori-teori yang ada di buku-buku, Hmm. kuliah saya, serta beberapa bahan pembelajaran yang telah saya baca juga, serta berita-berita yang ada di yang berseliweran di sosial media. Namun, saya sendiri sih punya pendapat bahwa DPR RI itu adalah sebuah ruang bagi politisi-politisi untuk berdiskusi dan, memikirkan tentang bagaimana sih cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik untuk segala masyarakat yang ada di Indonesia, Mas. Nah, berarti kan secara textbook lah Pak ya, Iya, iya, apa yang sudah, dikatakan tadi oleh Mas Nirzam ini berarti baru secara textbook aja nih dan iya, iya. sekarang dia sudah memiliki kesempatan untuk bisa tahu bagaimana sih, anggota DPR ini melaksanakan tugas dan fungsinya selama di kompleks parlemen ini. Nah, kalau kita beralih sedikit ke hal yang lain ini terkait dengan proses seleksi nih Pak. Iya, Ini iya. kan pasti ada proses seleksi yang dilakukan sebelum bisa magang di Rumah Rakyat ini. Bagaimana sih Pak sebetulnya proses seleksi magang di Rumah Rakyat ini awalnya boleh diceritakan nggak Pak? Iya, ini, proses seleksinya panjang ya, prosesnya itu ya. Jadi pertama memang, ini kan, programnya adalah punya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pada awalnya itu, memang mendaftarnya di sana ya.
sebanyak 26.375 itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian diseleksi administrasi. Karena di situ kan ada persyaratan-persyaratan ya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga akhirnya disampaikan ke DPR itu masih dalam bentuk jumlahnya masih 12.000. 12.000 itulah yang diseleksi dengan Pokja kita. Jadi kita membentuk Pokja ya, untuk memastikan bahwa teman-teman mahasiswa yang banyak itu tadi, itu kita seleksi dengan cara yang fairly gitu ya. Semuanya dengan ada ukuran-ukuran, ada standar-standarnya. Dari situ kita lihat mungkin dari aspek akademisnya ya, salah satunya nilai akademisnya, terus juga keaktifan di organisasi baik di kampus maupun di luar kampus. Dan juga ini salah satu aspek yang tahun ini agak beda dengan yang lain, itu ada preferensi kita untuk memberikan kesempatan meratakan kepada seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini kita ada wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, itu kita bagi secara ada proporsionalnya. Sehingga kita dengan cara seperti itu ada kesebar semuanya. Sehingga sekarang ini ada di hampir di 28 provinsi ya. Tapi kalau domisilinya lebih dari itu, dan kalau dari kampusnya ada di sekitar 80-90 kampus. Jadi ini kita pastikan bahwa teman-teman peserta ini datang dari seluruh penjuru Republik ini, mulai dari Papua di timur sampai di Aceh ya. Semuanya terwakili, sehingga nanti kita bisa seperti seperti parlemen sekarang ini. Karena parlemen kita ini kan ada di 80 daerah pemilihan yang semuanya kesebar seluruh Indonesia. Nah ini teman-teman ini juga sudah merefleksikan, mewakili itu. Saya kira itu untuk seleksinya. Ini kan berarti prosesnya cukup panjang Pak ya? Iya. Menunggunya berarti ini para mahasiswa ini atau para calon magang ini, mereka tentunya harus melalui proses yang cukup panjang. Nah kalau dari Mas Nizam sendiri, sebetulnya menurut Mas Nizam apa sih yang sulit dari tahapan seleksi ini? Baik, jadi untuk tahapan seleksi tahun ini cukup menarik ya Mas. Jadi setahu saya ada dua fase seleksi, di mana fase pertama itu kami diseleksi oleh Dikti, dan fase kedua kami diseleksi langsung oleh DPR sendiri, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Jaka. Jadi salah satu tahapan yang paling sulit bagi saya sendiri sih adalah pengurusan administrasi dari kampus, karena saya sendiri bukan orang yang cukup pandai dalam mengurus administrasi di kampusnya. Jadi saya harus beberapa kali bolak-balik ke kampus untuk mengurus beberapa persyaratan saya yang salah format atau hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya bagian paling sulit dari seleksinya sendiri adalah pengurusan administrasi sih Mas. Tapi memang kalau kita membahas terkait dengan tidak hanya magang ya Pak ya, Ya. untuk mungkin CPNS juga sama Ya. seperti ini kan administrasinya juga cukup panjang nih Pak. Ya. Nah, apakah memang ini menurut Bapak nih memang sudah ideal Pak? Proses seleksi seperti itu, Pak? Saya kira ini sebenarnya kan proses pembelajaran juga, proses pembelajaran untuk kita, bahwa kita sendiri itu harus aware dengan data-data informasi kita ya, karena nanti kaitannya ya dengan persyaratan-persyaratan semacam ini. Ini karena administrasi apapun juga, itu setiap tahapan, setiap institusi mesti ada. Oke. Makanya itu yang harus juga teman-teman aware terhadap data-data pribadi, prestasi-prestasinya juga harus direcord, karena semuanya nanti itu sebetulnya akan sangat menentukan dalam penilaian, terutama penilaian-penilaian yang tidak sebelum penilaian secara wawancara, interview, biasanya kan ada penilaian dokumen. Orang menilai dasarnya dari dokumen-dokumen itu. Semakin orang sistematis dokumennya, semakin baik dan semakin lengkap. Saya kira itu salah satu proses pembelajaran juga ya untuk teman-teman mahasiswa. Betul sekali Pak, ini juga berarti merupakan salah satu pembelajaran untuk yang magang atau mahasiswa ini, anak-anak muda ini untuk bisa tertib administrasi. Ya. Jadi kedepannya apabila dibutuhkan administratif ini, mereka sudah siap untuk data-data pribadi mereka Pak ya. Ya. Nah ini Pak, kalau kita membahas terkait dengan DPR ini juga meraih sebagai lembaga magang terbaik di tahun 2021. Sebetulnya dari Sekretaris Jenderal DPR ini bagaimana Pak caranya bisa
meraih sebagai lembaga magang terbaik di tahun 2021, Pak? Ya, itu tahun pertama ya penyelenggara untuk di kita. Karena kalau program ini untuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu udah kelima, tapi kita baru ketiga ya. Pada waktu itu di bawah komando dari Pak Sekjen ya, begitu kita mendapatkan kepercayaan kita untuk menjadi salah satu tempat magang, kita langsung siapkan dengan segala macam kita pelajari, apa sih sebetulnya filosofi dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu seperti apa. Dari situ kita lihat tujuan maksudnya seperti apa dan kita create program yang kita dekatkan dengan yang ada di DPR. Dan kita juga undang berbagai macam narasumber dari luar, kita melalui FGD ya, untuk memastikan, termasuk juga dari kampus. Sehingga kita berharap apa yang diharapkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apa yang diharapkan oleh kampus, itu bisa kita siapkan di Sekretariat Jenderal. Sehingga kita mendapat penghargaan ya pada tahun 2021. Karena upaya yang dipimpin oleh Pak Sekjen selaku Sekjen di sini kepada seluruh unit kerja kita rame-rame ya kita kerjakan sesuai dengan tusinya masing-masing untuk menyambut kedatangan teman-teman mahasiswa itu. Ini tadi kita sudah membahas banyak sekali Pak nih terkait dengan program kampus Merdeka itu program magang di rumah rakyat ini. Bagaimana tadi kita juga sudah membahas bagaimana sistem pendaftarannya, seleksinya seperti ini kita sudah bahas tadi. Tapi kita belum sedikit mendengarkan nih Pak, sebetulnya tujuan dari program kampus Merdeka ini sebetulnya itu apa Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak. Nanti kita akan balik lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, nanti kita akan dengarkan langsung dari narasumber jawabannya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kabar Nusantara. Dan kita masih membahas terkait dengan magang di Rumah Rakyat di program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan tadi pertanyaan saya terakhir Pak, kepada Pak Jaka ini sebelumnya, sebetulnya program belajar Kampus Merdeka ini Pak, itu tujuannya dibuat itu awalnya seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya seperti tadi kita sampaikan ya, tujuan dari ini kan konsep yang baru ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia nyata, dengan dunia kerja, dengan masyarakat gitu ya. Jadi ada satu semester yang diberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih program untuk ikut magang dimanapun ya. Sehingga nanti itu tadi mendapatkan pengetahuan praktis mengenai dunia kerja, dunia nyata itu. Sehingga tidak terlalu ini ya, kampus itu tidak menjadi menara gading gitu ya. Dia benar-benar mengetahui realitas yang ada di tengah masyarakat. Itu salah satu mungkin dari sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, mau mencari pola, mencari bentuk programnya. Sedangkan kalau dari sisi kita, dari sisi mitra, kalau istilahnya kita itu mitra ya. Sebagai mitra ya kita yang pasti kita pengen dan DPR selalu hari ini kan selalu terbuka untuk siapapun ya dari kelompok manapun untuk datang ke sini. Selain program magang ini yang reguler pun datang silih berganti gitu ya. Ya kita pengennya sebetulnya mahasiswa sebagai salah satu generasi kelompok intelektual yang diharapkan menjadi pusat bertanya ya di masyarakat atau di lingkungannya. Itu mempunyai pemahaman yang utuh mengenai DPR, mengenai parlemen. Bagaimana parlemen bekerja, relasinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa gitu. Sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh. Ya. Karena ini saya kira penting supaya tidak melihat atau mendengar hanya sepotong-potong gitu ya. Dan ini langsung lihat apa yang ada di parlemennya. Nah, kalau kita membahas terkait dengan kegiatan ini Pak. Kegiatannya selama kurang lebih 4,5 sampai 5 bulan ya Pak programnya. Ini kira-kira kegiatan apa aja sih yang akan didapatkan oleh mahasiswa atau dilakukan oleh para mahasiswa ini? Iya, kegiatan sudah disusun ya secara rapi oleh Pokja kita, kegiatan-kegiatannya. Salah satu yang pertama
ada yang namanya orientasi ya. Orientasi itu kita lakukan ya untuk mengenalkan lingkungan dan juga ada dinamika kelompok gitu untuk supaya mahasiswa yang datang dari beragam latar belakang tadi itu bisa menjadi satu kesatuan itu ya. Itu termasuk orientasi mengenai gedung DPR seperti apa dan seperti itu dilakukan pertama itu. Yang kedua ada juga yang namanya kita sebut sebagai kuliah umum. Ya. Jadi kuliah umum itu dihadiri oleh 250 mahasiswa, kita hadirkan langsung ya pelaku-pelakunya gitu untuk memberikan perspektif mengenai DPR. Kemarin ya belum lama Pak Fadlizon memberikan sangat baik sekali mempresentasikan bagaimana peran DPR di bidang diplomasi parlemen. Dan nanti akan disusul juga anggota-anggota yang lain gitu ya. Selain itu juga dikenalkan juga di spotting system. Jadi di belakang DPR ini ada yang namanya Sekretariat Jenderal. Ya. Nah, perannya seperti apa itu juga dikenalkan juga ke teman-teman. Lain itu juga ada nanti audiensi. Audiensi itu kita ajak adik-adik ini untuk berkunjung langsung, datengin anggota-anggota, mungkin ini lebih intimate gitu ya, lebih dekat untuk mungkin lebih informal untuk ngobrol-ngobrol dengan anggota, bagaimana perjalanan anggota, tantangannya seperti apa gitu ya. Itu ada yang namanya kita lakukan kegiatan itu. Samping itu juga ada kita nanti akan praktek. Ada prakteknya, Pak, Jadi ya? kita praktek nanti ya semacam sehari menjadi anggota DPR gitu lah. Nanti teman-teman 250 itu akan dibagi dalam kelompok-kelompok fraksi, ada 9 fraksi, ada dari pemerintah, ada menteri, membuat undang-undang, membuat APBN, melakukan pengawasan sehingga nanti bisa merasakan bagaimana sebetulnya peran dan fungsi dari DPR itu secara langsung gitu ya. Dan juga berikutnya tentu itu bagian dari akhir keseluruhan kegiatannya evaluasi. Nanti kita akan evaluasi termasuk juga nanti karena dapat 20 SKS ya. Iya, Nah, Mas. nanti kita evaluasi. Oh, ya SKS juga Pak ya berarti ya? Iya, itu dinilai kegiatan selama hampir 4 bulan ini dinilai 1 semester 12 SKS. Maka ketika kita memberikan angka 12 SKS, itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Makanya nanti kita pasti komunikasi juga dengan kampus. Betul. Dan juga ada yang namanya institusi namanya DPP. DPP itu dosen pembimbing program. Itu nanti yang akan menjembatani antara Sekretariat Jenderal selaku mitra, tempat-tempat magang, dan kampus. Karena kampus nanti yang akan mengkonversi nilainya menjadi SKS. Berarti selama 5 bulan lebih ini memang benar-benar mahasiswa nanti akan dibimbing untuk bisa tahu bagaimana sebetulnya tugas dan fungsi DPR ini berjalan mulai dari hulu hingga ke hilir, Mas ya. Ya Pak ya. Dan kalau kita beralih ke Mas Nizam nih, ini Mas kan juga sudah diterima nih sekarang magang di DPR RI di Rumah Rakyat. Nah, ada nggak sih hal-hal yang ingin Mas lakukan nih ketika tahu sudah masuk bisa magang di DPR? Baik, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa salah satu alasan kenapa saya ingin masuk ke DPR RI sendiri adalah saya ingin mempelajari lebih banyak bagaimana mekanisme legislatif dan mekanisme pemerintahan di Indonesia itu sendiri. Jadi salah satu hal yang ingin saya lakukan adalah untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana sih proses penciptaan undang-undang dan proses penciptaan peraturan-peraturan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Itu aja sih, Mas. Baik. Ini kan berarti bagus banget ya programnya Pak ya ini Ya, untuk insyaallah, selain ya. bisa memberikan kesempatan anak-anak muda untuk bisa magang. Jadi nggak perlu repot lagi. Ini kan mikirin mau magang di mana habis ini Ya, kan mau betul. cari tempat magang di mana untuk bisa cari pengalaman. Ini juga bisa jadi pilihan bagi generasi muda untuk bisa mungkin ikut program magang di Rumah Rakyat di tahun depan mungkin Pak ya. Ya, Nah, ini sedikit nih Pak sebelum kita closing untuk Pak Jaka dan juga Mas Nizam. Ini harapannya Pak terkait dengan program magang di Rumah Rakyat ini apa Pak? ya harapannya tentu program ini akan terus bisa berjalan gitu ya. Dan tentu terus kita sempurnakan. Karena setiap selesai ini tentu kita akan lakukan evaluasi ya. Evaluasi dengan termasuk dengan mahasiswa, dengan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa ini terus bertumbuh dan nanti sebetulnya yang paling penting juga ini nanti bisa menjadi pola magang yang mandiri gitu ya. Kita udah mempraktekkan ini 3 tahun ini. Ini nanti mungkin bisa juga kita yang mandiri juga dilakukan seperti ini. Jadi yang paling penting kan sebetulnya
magang ini benar-benar harus memberi manfaat mutual benefit ya. Jadi dari yang dari mitra, dari yang ketempatan itu terbantu dalam artian mungkin pekerjaan-pekerjaannya juga bisa dibantu oleh teman-teman magang, termasuk juga menjadi semacam bisa menyampaikan lah informasi yang benar-benar dari lembaga itu. Dan untuk teman-teman magang pasti penting karena itu tadi, karena dia akan mendapatkan pengalaman kerja gitu ya, pengalaman kerja sehingga program ini harus mutual, harus menguntungkan dua pihak gitu ya, antara yang mitra maupun mahasiswanya. Nah, ini saya kira kita berharap ini akan terus kita lakukan tentunya dengan penyesuaian dengan penyempurnaan hasil dari evaluasi yang kita lakukan. Dari Mas Nizam? Kalau dari saya sendiri sih harapan besar saya untuk program ini adalah untuk program ini terus berlanjut sih Mas, karena saya sendiri merasa bahwa program ini adalah salah satu kesempatan yang bagus banget, utamanya untuk anak-anak yang mungkin berasal dari ilmu politik atau ilmu sosial seperti saya gitu. Pengalaman masuk ke DPR dan merasakan bagaimana si DPR itu bekerja dan mempelajari bagaimana mekanisme-mekanisme itu sendiri adalah sebuah pengalaman yang sangat baik. Jadi saya sih berharap bahwa program ini dapat berjalan lebih lama dan dengan mengambil lebih banyak mahasiswa lagi agar mendapatkan benefit yang sama seperti yang saya dapatkan. Itu sih Mas. Baik, berarti ini adalah sebuah program yang kita harapkan nantinya ke depannya ini bisa menjadi sebuah wadah baru untuk bisa menciptakan sebuah kesempatan bagi generasi muda untuk bisa merasakan bagaimana sih dunia kerja sebetulnya, bagaimana kesempatan untuk bisa bekerja, terutama magang di rumah rakyat, karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama Pak, dan ini membuka kesempatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk bisa merasakan program magang di rumah rakyat. Anda tertarik untuk mencobanya? Silakan dicoba tahun depan pemirsa. Baik, Pak Caka, terima kasih banyak Pak terima kasih. sudah hadir makasih. di Kabar Nusantara, dan Mas Nizam, terima kasih. Semoga lancar magangnya selama 5 bulan, dan juga Pak semoga lancar programnya dan tahun depan semakin banyak minatnya. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan narasumber dalam program Kabar Nusantara. Saya Didi Ramadan beserta seluruh narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.